Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kimia Dasar, dosen Lili Miftahul Khoiro, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Fisika. Pada kimia dasar ini, saya akan membahas tentang gel, dan lebih spesifik lagi, saya akan membahas tentang agar-agar. Pertama, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan gel. Pengertian gel. Menurut Pharmacop Indonesia edisi keempat, gel merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan, dan gel kadang-kadang disebut juga jelly. Dan yang kedua, menurut Formularium Nasional, gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil senyawaan organik atau makromolekul senyawa organik, masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Keterangan, suspensi adalah campuran heterogen yang terdiri dari partikel-partikel kecil padat atau cair yang terdispersi cairan atau gas. Adapun contoh-contoh gel diantaranya 1. Agar-agar, 2. Fly, 3. Sabun, gel, yang keempat jelly, yang kelima minyak rambut, dan yang keenam permen, serta banyak lagi contoh-contoh gel lainnya. Lebih spesifik lagi, saya akan bahas tentang agar-agar. Apa itu agar-agar? Bagaimana cara membuat agar-agar? Apa bahan-bahannya? Serta apa manfaat serta kegunaannya? Pengertian agar-agar. Agar-agar adalah koloid jenis gel dengan medium pendispersi padat dan medium terdispersi cairan. Apa sih yang dimaksud dengan medium pendispersi dan medium terdispersi itu? Medium pendispersi adalah suatu zat yang lebih banyak atau disebut dengan zat pelarut. Dan dalam agar-agar ini zat pelarutnya berupa zat padat. Dan yang dimaksud dengan medium terdispersi adalah zat yang sedikit atau zat yang terlarut. Dan zat pelarutnya dalam agar-agar itu berupa cairan. Kemudian, agar-agar ialah suatu makanan tinggi serat yang berasal dari dinding sel rumput laut, dan ia merupakan polimer yang tersusun dari monomer galaktosa. Dan polimer itu merupakan senyawa yang besar yang terbentuk dari hasil penggabungan sejumlah unit molekul yang kecil atau monomer. Polimer juga disebut senyawa makromolekul, yaitu molekul raksasa yang dengan rantai sangat panjang yang terbentuk dari gabungan molekul-molekul sederhana. Adapun bahan pembuatan agar-agar diantaranya ada rumput laut dan alga. Jenis rumput laut yang dipakai yaitu Phaeophycohyta dan berupa Graciliaria dan Gelidium. Dan rumput laut ini merupakan bahan dasar pembuatan agar-agar. Kemudian alga yang dipakai adalah alga merah, alga hijau, dan alga coklat. Dan ini berdasarkan film dari alga yang berupa zat warna atau pigmentasi. Selanjutnya adalah proses pembuatan agar-agar. Proses tersebut ada 4 tahap. Yang pertama adalah pencucian dan pembersihan. Di sini rumput laut
dicuci dengan air tawar sampai bersih. Kemudian yang kedua yaitu perendaman dan pemucatan. Perendaman ini dilakukan agar rumput laut menjadi lunak, dan rumput laut itu direndam selama 3 hari. Setelah itu dilakukan pemucatan dengan direndam dalam larutan kaporit dan larutan kapur tohon dan sambil diaduk. Setelah 4-6 jam, rumput laut disucikan kembali selama 3 jam untuk menghilangkan bau kaporit tersebut, dan kemudian rumput laut dikeringkan selama 2 hari. Kemudian proses yang ketiga yaitu pelembutan. Dalam proses pelembutan ini ada proses ekstraksi, yakni dinding sel dalam rumput laut itu perlu dipecah dan ditambah H2SO4 selama 15 menit. Bila tidak ada asam sulfat, maka dengan asam asetat, asam sitrat, dan lain sebagainya. Tapi harus direndam dalam air selama 15 menit. Kemudian proses yang terakhir yaitu pemasakan. Rumput laut dimasak dalam air sebanyak 40 kali berat rumput laut. Setelah mendidih, ditambahkan asam cuka. Dan untuk memperoleh pH 6-7, bila lebih dari 7, pH-nya diturunkan dengan menambahkan asam cuka, dan bila kurang dari 6, ditambahkan NaOH. Pemanasan ini dilakukan tergantung cara pengadukan, bisa 45 menit atau juga 2-4 jam. Adapun kandungan isi agar-agar, diantaranya ada energi, ada lemak, karbohidrat, zat besi, fosfor, kalsium, protein, dan vitamin. Dan yang terakhir adalah kegunaan agar-agar. Sifat dari agar-agar yang pertama adalah memiliki daya gelasi, yakni kemampuan membentuk gel. Kemudian kedua, viskositas, yakni kekentalan. Yang ketiga, setting point, merupakan suhu pembentuk gel. Dan yang keempat, melting point, yakni suhu mencairnya gel. Dan ini sangat menguntungkan di dunia industri pangan atau non-pangan. Kemudian fungsi utama dari agar-agar, yang pertama adalah bahan pemantap. Yang kedua, bahan penstabil atau contohnya pada minuman coklat. Kemudian yang ketiga, pengemulsi. Yang keempat, pengental, contohnya dalam pembuatan es krim, jelly, dan permen. Kemudian yang kelima, pengisi. Yang keenam, penjernih, contohnya pada minuman bir, anggur, atau kopi. Dan yang terakhir, pembuatan gel. Demikianlah presentasi saya, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.